Yo, kembali lagi bersama kita Dokter Merakyat berbagi untuk rakyat. Nah, hari ini kita ke bagian topik yang sangat menarik. Yaitu apa, Bin? Nih, sebelumnya kita lihat dulu video yang berikut ini. Dokter Merakyat berbagi untuk rakyat. Parah. Ya. Kayaknya lagi stres sih ya. Iya nggak sih? Kayaknya lagi BBM naik, Pak. BBM naik. Lagi ada Pusing. masalah apa ya? Bisa sampai seperti itu ya? BBM naik pusing. Kalau kita feedback nih, saya baca kolom komentar sih kebanyakan juga pada bilang wajar lah gitu. Di zaman kita juga dulu dikerasin atau di zaman sekarang kok kayaknya dikit-dikit gitu. Nah, menurut pandangan Dr. Tom dulu deh. Kalau kita feedback, jadi kita bahasnya gini ya. Kita bahas tuh nih dari versi masa lalu dulu. Versi masa lalu. Masa lalu dulu kita bahas, lalu di masa sekarang, lalu di masa depan. Kita bikin jadi 3 komponen. Oke. Pendidikan saya dulu, ya saya ada sekolah, termasuk sekolah yang lumayan lah, ada nama lah, masih ada nama gitu ya. Itu didikannya emang keras juga, Bin. Di daerah mana? Daerahnya kira-kira? Di Daerahnya, Jakarta? kita di Jakarta, masih Jakarta. Jadi memang keras. Swasta negeri? Swasta Jakarta ya? Swasta Jakarta. Jadi gua dulu sekolah memang di Jakarta, di sekolah Jakarta, swasta ya, di sekolah swasta. Di sekolah itu mungkin kita termasuk sekolah yang agak unggulan, jadi didikannya agak keras, Bin, memang. Didikannya agak keras. Ada beberapa memang guru-guru kami itu yang kalau marah pakai tangan juga. Pakai tangannya ini dalam artian, contohnya gimana misalnya? Contohnya ya, kita dipukul begini, Bin. Misalnya ya, kita dipukul. Kamu nih yang ngerjain PR. Iya. Nggak, kalau ngerjain PR nggak kayak gitu hukumannya. Bersihin kolam. Bersihin kolam ikan. Nah, bersihin kolam ikan atau apa gitu, itu kan lebih mendidik, ngebersihin jadi sekolah jadi lebih bersih atau apa. Nah, kalau udah main tangan, itu biasanya kita sebagai murid pun kita udah nggak menghargai dari gurunya. Kesalahannya apa waktu itu? Contoh ya, kasus yang paling besar yang pernah saya temuin tuh dulu ada guru bahasa Mandarin. Zaman dulu bahasa Mandarin belum masuk pelajaran yang ini ya. Ekskul nggak sih? Nah, zaman dulu mungkin kayak gitu. Jadi kita tuh waktu zaman dulu kuliah sekolah itu lause ya. Bener, lause itu. Jadi kita ada kerajinan menggunakan tanah liat. Tanah liat kita pakai bikin asbak, bikin muk, apa itu buat jadi nilai kerajinan seni kita. Nah, pasti kan ada sisa clay-claynya itu loh, tanah liat itu. Nah, karena kita lagi ekskul, gurunya itu kalau untuk lause itu bahasa Mandarin itu kan biasanya udah lebih tua, Bin. Dia lebih tua lah. 40, 50 atau apa. Jadi ada anak-anak tuh nakal banget, Bin. Dia ambil clay itu ditimpukin ke gurunya. Itu kan udah nggak sopan. Ya kan? Nah, itu kan udah nggak sopan. Lalu wakil kepala sekolah itu, gurunya turun ngadu. Wakil kepala sekolahnya datang, yang ngelempar itu mulutnya disentil. Kalau menurut saya itu masih wajar. Karena itu udah nggak respect sama orang yang lebih tua, apalagi itu guru. Guru itu sebenarnya sebagai pengganti orang tua tapi di sekolah gitu. Itu sebagai pengganti orang tua di sekolah, jadi lu harus menghormati guru lu juga seperti lu menghormati orang tua lu. Itu penting gitu ya. Lalu ini yang masa lalu ya. Nah, ini aku jelasin yang masa sekarang. Fase sekarang yang saat ini. Fase sekarang. Fase sekarang memang saya juga nggak tahu ya, karena saya udah nggak sekolah lagi, saya nggak tahu guru-guru zaman sekarang itu
mereka ini mendidik dengan cara seperti apa. Ya. Apakah mereka keras dan tipikal setiap orang kan kita nggak bisa dijadiin sama nih, Bin. Betul. Nah, temperamennya saya sama temperamennya Robin bisa jadi Makan beda ya. batu ya? Bisa keras gitu. Kan jadi beda ya. Jadi guru sekarang ini saya nggak bisa tahu seperti apa. Saya ambil kesimpulan nih, mungkin kalau guru ada yang main pakai tangan, mungkin ada, masih ada. Dan kalau mungkin pasti masih ya, mungkin masih ada. Buktinya mungkin dari yang tadi kita lihat, ya misalnya ada lah yang main pakai tangan, cuman kita nggak tahu sampai sejauh mana. Tapi kalau memang masih sejauh kita mukul, kalau kelanggarannya berat banget, atau kita sentil, atau misalnya separah-parahnya deh, kita gampar, itu masih pakai tangan ya. Masih pakai tangan, itu untuk pelanggaran berat yang kelewatan banget nih. Gitu. Seperti orang tua kalau menghukum anaknya sekarang, adatnya kita dari timur. Adat kita dari timur gitu. Kalau kita mendidik anak itu, ya orang tua keras. Karena supaya anaknya baik. Ya, itu pertama. Kalau menurut saya, selama pelanggaran yang dilakukan oleh guru itu tidak menggunakan kaki, atau misalnya masih menggunakan tangan, sentil, menurut saya wajar. Oke. Wajar ya. Nah, tapi yang terjadi sekarang, saya nggak sedikit mendengar berita itu. Nggak sedikit, berarti banyak loh. Iya, banyak. Guru diadukan sama orang tua, bisa sampai ke polisi kah, atau orang tua datang ke sekolah marah-marahin gurunya karena anaknya dipukul. Nah, kita kan nggak tahu pukulnya seperti apa, pelanggaran seperti apa yang dilakukan sama anaknya. Jadi guru ini di sekolah hanya mendidik ilmu, bukan mendidik dari attitude. Tapi ini bagus sih, apa yang di-sharing oleh Dr. Tom nih. Kalau ini kita diskusi ya, guys, kita diskusi, saya berdua dan juga kepada kalian semua ini kita diskusi ya. Kalau pandangan saya ya, zaman dulu memang ada hal-hal seperti itu ya. Namanya disentil, namanya ditempeleng bahasanya, ataupun ini kan ada rambut nih, diginiin, pernah nggak? Ah iya. Biasanya karena nggak buat PR atau rambutnya panjang. Nah, itu biasanya. ada tuh kayak gitu. Jadi kenapa sampai sekarang masih ada? Itu karena sebenarnya, Anda sadar atau tidak sadar ya, itu adalah seperti yang sudah ditanam di otak itu akan terus-menerus berjalan. Contoh budaya apa yang seperti itu? Ospek. Oke. Ospek zaman dulu penyiksaan bahasanya ya. Terus berjalan. Didikan yang juga dari orang tua dengan cara seperti itu terus berjalan seperti itu. Sehingga kadang di kalau komentar yang video tadi itu ya, itu pasti ada orang yang bilang, termasuk saya juga bilang, zaman dulu mah biasalah, bahasanya begitu. Kalau menurut saya sih sebenarnya salah semua sih. Jadi maksud saya gini, di era sekarang ini kalau misalnya, ini saya akan membahas, tadi kan udah cukup bagus ya, saya akan membahas untuk fase sekarang dan fase ke depan. Kalau menurut saya ini sebenarnya, we don't need physical abuse. Oke. Gitu. Kita tidak butuh dengan physical abuse. Gitu. Karena apa? Akan menjadi satu yang namanya, akan menjadi nantinya akan ajang balas dendam. Dan yang kedua, akan menjadi terus budaya seperti itu. Oke. Jadi bisa kita, hukuman itu bisa dialihkan ke arah-arah yang lain. Contoh misalnya, kita ambil contoh orang yang habis membunuh orang di penjara. Oke. Gitu. Jadi di penjara itu kan mereka kan untuk merubah pola pikir, kadang kan dikasih untuk buat berkarya. Oke. Segala macam gitu. Bukan yang maksudnya di dalam itu lo bunuh orang, gebukin, mungkin kata-kata orang ya, seperti itu. Tapi kan bisa diajarin untuk berkarya dan yang lain-lain. Jadi sebenarnya kita udah tidak butuh sih, dan jangan sampailah ada namanya kejadian namanya physical abuse. Physical abuse, oke. Ya, jadi video ini berkaitan mengenai, menurut saya, adalah physical abuse kepada anak. Oke. Dan kalau misalnya terjadi dari, makanya 1000 hari pertama itu kan kehidupan kan juga berpengaruh tuh. Oke. Ada yang anaknya masih kecil juga kadang begitu dimarahin atau kan sebenarnya nggak boleh kan. Iya. Kalau kita untuk membentuk otak dan kecerdasan.
Dan anak itu kan juga dididik bagaimana caranya kita memaksimalkan otak anak kan juga ada. Lalu juga kita bisa mendidik anak secara tata bahasa juga ada. Oke. Jadi yang dibutuhkan adalah lebih tingginya untuk era cara mendidik anak itu harus lebih tinggi lagi. Berarti gitu. Awareness dari orang tua di rumah Yes. juga pengaruh sekali. Didikan dari kecil itu pengaruh sekali. Haruslah diminimalkan lah. Jadi kadang saya juga misalnya kalau melakukan kesel misalnya apa, zaman dulu berantem ya kadang apa gitu ya. Kadang juga sekarang tuh kayak merasa sebenarnya nggak butuh ya gitu ya. Mungkin ada orang yang, beberapa orang kalau kita bilangin kadang nggak ngerti gitu kan. Akhirnya kita sampai lu bego banget. Kan ada kan harusnya kadang hal-hal itu juga kalau kejadian sama saya juga sebenarnya saya sangat amat menyesali ke diri saya gitu. Tapi Dok, pengaruh buruk itu biasanya tidak datang dari lingkungan yang ada di keluarga ya. Kalau misalnya di rumah mungkin orang tuanya sudah prepare nih, anak gua didik seperti ini, bagus apa segala macam. Ternyata pengaruh buruknya itu datangnya dari teman-teman, betul. Nah, itu bagaimana ya Dok kalau misalnya kayak begitu? Jadi anaknya ketularan nakal gitu loh, bukan cuma penyakit doang, tapi dia ketularan attitude-nya jadi jelek gara-gara bergaul sama teman-teman yang salah. Jadi sebenarnya gini ya, kalau untuk kita membedakan, misalnya kita nggak tahu tuh anaknya main sama siapa, anak itu kan akan membawa perilaku yang baru dari luar, gitu. Kita harus lebih aware ketika ada perilaku yang misalnya dia jadi lebih kasar atau apa, kita tanyakan baik-baik gitu. Dari mana belajarnya? Kok bisa seperti ini? Kita mendekatkan secara pola teman ke dia tuh. Jadi kita seperti teman dia aja gitu. Cara pendekatan yang melakukan pendekatan berarti penting dong orang tua tahu anaknya main sama siapa dan mainnya. Iya, tentu dong. Oke, berarti penting ya itu ya. Jadi anaknya pas lagi main orang tuanya mungkin ngintip-ngintip lihat gitu ya, ngintip-ngintip lihat harus gimana lebih tahu anak Anda tuh bergaulnya sama siapa, lingkungannya seperti apa. Karena kadang anak itu bertindak di depan orang tuanya sama di depan teman-temannya itu berbeda. Kalau di depan orang tuanya dia takut karena itu orang tua gua. Karena ada mungkin tindakan abuse yang buat dia trauma. Belum tentu Bin, belum tentu. Dia respect sama orang tuanya, dia tidak mungkin kasar. Tapi kalau misalnya dia sama teman-temannya karena pengaruh buruk mungkin dia jadi kasar. Apakah perlu? Maksudnya orang tua tahu, oh anak gua kalau main kayak begini nih. Gitu. Jadi lebih harus aware ya, harus tahu nih anaknya berteman sama siapa, teman-temannya seperti apa. Tahulah, kita juga ngeliat orang juga udah ketahuan kok, ini orangnya begini gitu kan. Iya, Dototom pasti kalau berteman orang tua pasti kan tahu teman-temannya siapa-siapa aja kan. Ya kalau masih kecil iya sih, kalau kayak sekarang sih mungkin udah nggak tahu ya. Jadi hal seperti itu ya. Pertama, jadi kesimpulannya adalah yang pertama kalau saya rangkum nih sebenarnya kalau bisa nomor 1 dari fase keluarga dulu dibenahi, didikan orang tua ke anak. Please saya mohon, no physical abuse anymore. 1. Yang kedua, harus tahu mengenai lingkungan anak tersebut. Ya, lingkungan anak harus tahu bagaimana dia berperilaku dengan siapa-siapa, temannya siapa. Kalau perlu orang tua temannya itu seperti apa. Yang penting kan kayak gitu. Yang ketiga, harus kalau bisa tahulah sekolahnya bagaimana perilaku di sekolah gitu. Sering konsultasi dengan guru di sekolah. Kan anak kan tahu kan, kalau misalnya itu kan guru kan tahu nih mana anak-anak yang spesial lah bahasanya ya. Nah, jadi harus lebih aware lah. Dan juga pesan saya juga buat guru-guru, tidak mungkin lah untuk mendidik anak dengan tangan ya. Kalau bisa lah, sangat-sangat jangan pernah lah gitu. Karena akan nantinya, siapa tahu nanti anak tersebut juga akan jadi guru. Dia ngerasa saya dididik begini, akhirnya dididik begini seperti itu, bener nggak? Ajang balas dendam. Seperti ospek. Makanya ospek sekarang udah nggak ada kan yang kayak gitu-gitu. Ospek udah nggak boleh lebih sekarang. Ke berkarya aja ya gitu. Sekarang udah nggak boleh ada kekerasan. Lalu nih ada pertanyaan lagi dari saya ya Bin ya. Itu yang tadi kita bahas yang ada di keluarga. Ya, sama lingkungan pertemanan. Ya. Jadi pengaruh buruk bisa datang dari keluarga, dari teman,
lalu tapi kita tidak membahas tentang bagaimana caranya guru menyikapi untuk anak-anak yang memang kenakalannya di luar batas. Bandel ya bahasa ininya ya, badung lah. Kayak gini kita kan bukan dokter merakyat kok, kita tidak menghadirkan salah satu yang ditunggu-tunggu. Kita panggil saja. Ternyata tidak ada, bercanda guys. Jadi dari guru ya? Dari guru, apakah dia harus ada pelatihan khusus bagaimana untuk menangani anak-anak yang bandernya ya luar biasa ya? Sebenarnya sederhana ya gitu. Enaknya kadang keunggulan kita sebagai dokter nih, kita kan juga belajar psikologi ya gitu. Jadi untuk jadi pesan saya aja sih, maksudnya masukan lah mungkin ya untuk kepada guru-guru itu. Lakukan pendekatan sih, itu kan kadang ada fungsi guru BP ya. Ya. Guru BP. Jadi lakukan pendekatan secara emosional, secara teman ke anak tersebut. Lakukan wawancara khusus. Jadi ini pasti ada problem ya. Ini anak bandel, ini anak rusak gitu. Pasti ada problemnya, kenapa nih? Gitu. Apakah dari keluarganya mungkin? I'm sorry to say, maybe broken home atau apa gitu. We don't know ya. Tapi lakukan pendekatan secara emosional, pendekatan secara intim ke anak tersebut, cari tahu gimana, lalu benahi anak tersebut, gitu. Jangan sampai si anak ini akan merusak anak-anak yang lainnya, gitu. Oke. Jadi mungkin ada peran besar dari guru BP atau banyak ke semua guru, kayak aku rasa gimana, Bim? Saya rasa sih kembali ke manajemen sekolahnya ya, mungkin ya. Manajemen sekolahnya seperti apa ya. Tapi memang pastinya harus ada untuk tindakan terhadap anak-anak yang mungkin bisa dikategorikan agak nakal mungkin ya gitu. Jadi harus ada tindakan-tindakan khusus. Maksudnya kayak tadi saya bilang ada tindakan kita lakukan wawancara atau seperti apa secara emosional, cari tahu dulu masalahnya apa, begitu, bagaimana anak kok bisa jadi seperti ini, atau panggil orang tuanya. Gitu, karena kan bisa bisa menjadi virus. Iya, pengaruh buruk sih. Virus itu. Di lingkungan dia gitu. Apalagi anak itu kan rentan untuk dirubah mindsetnya, rentan untuk dimasukkan mindset yang baru, perilaku yang baru, itu rentan. Jadi harus guru lebih agresif dalam didikan untuk secara emosional dan secara itunya harus lebih agresif secara positif ya maksud saya. Nah itu. Kalau menurut saya sih problemnya, menurut saya dari anak nakal kita udah bahas ya. Kalau yang tadi dari guru, mungkin guru ini juga harus ikut mungkin beberapa pelatihan untuk ya mungkin ada simposiumnya atau apa mungkin yang bisa diselenggarakan dari sekolah atau dari mana, jadi membantu untuk menangani anak-anak ini dan bagaimana cara guru bersikap untuk di lingkungan sekolah, bagaimana cara mendidik anak-anak ini supaya anak-anak ini bisa kembali ke jalan yang lebih baik gitu. Berarti ini juga masukan untuk Kementerian Pendidikan. Penting nih buat Kementerian Pendidikan untuk lebih aware dan lebih lihat guru-guru di Indonesia ini seperti apa. Mungkin lebih ada kayak simposiumnya yang resmi gitu ya. Seminar dan gimana cara untuk menanggapi anak-anak yang badung. Oke. Jadi biar supaya kalau terjadi kejadian seperti yang video yang tadi kita tonton tadi itu tidak terjadi lagi atau berkurang gitu. Oke guys. Sekian dari kita. Ingat satu pesan saya dan yang terpenting adalah no physical abuse anymore. Oke. I'll see you, bye-bye. Dokter Merakyat berbagi untuk rakyat. Dokter Merakyat berbagi untuk rakyat.